Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Erni Triwahyuni, Aska Wafi, dan Alfiatul Karimah akan mempresentasikan materi ekonomi mikro Islam tentang mekanisme pasar dalam nilai Islam. Submateri yang akan dibahas adalah yang pertama, mekanisme pasar, terbentuknya harga dalam Islam. Yang kedua, konsep pasar. Yang ketiga, konsep keseimbangan dan kekuatan pasar. Yang keempat, regulasi harga. Dan yang kelima, intervensi pemerintah. Materi yang pertama, mekanisme pasar, terbentuknya harga dalam Islam. Mekanisme pasar merupakan sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga yang di dalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya adalah permintaan dan penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak, dan keamanan. Menurut Ibnu Taimiyah, pasar yang ideal adalah pasar bebas dalam bingkai nilai dan moralitas Islam, yaitu pasar yang bersaing bebas, kompetitif, dan tidak terdistorsi antara permintaan dan penawaran. Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Naik dan turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Hal tersebut bisa disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga akan naik. Sementara apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya turun, harga pun akan turun. Terdapat dua hal yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga. Yang pertama, kompensasi yang setara atau adil, dan yang kedua, harga yang setara atau adil. Kompensasi yang setara itu relatif merupakan fenomena yang lebih bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan, sedangkan harga yang setara itu lebih bervariasi, dipengaruhi oleh pertimbangan kekuatan penawaran dan permintaan. Materi yang kedua adalah konsep pasar. Mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Adanya interaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi, yaitu konsumen, produsen, pemerintah. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan iktisad. Tidak boleh ada jarak di antara mereka, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar menentukan harga dan cara berproduksi. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar tersebut. Namun dalam kenyataannya, sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip. Yang pertama, arido, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Berdasarkan persaingan sehat atau fair competition, mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau monopoli. Kejujuran, honesty, kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. Keterbukaan atau transparansi, serta keadilan atau justice. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. 3. Konsep keseimbangan dan kekuatan pasar. Keseimbangan adalah suatu titik kondisi di mana variabel yang ada di dalam model cenderung tidak berubah. Oleh karena itu, keseimbangan menunjukkan suatu titik kondisi yang statis. Apabila ada yang variabel berubah, tidak lagi cenderung tetap, maka keseimbangan tidak akan terjadi. Kondisi di mana keseimbangan tidak dipenuhi, di situ terjadi apa yang disebut dengan ketidakseimbangan atau disequilibrium.
Market equilibrium atau keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah penduduk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Keseimbangan tidak tercapai apabila salah satu atau kedua variabel itu berubah. Yang kedua, terjadi perubahan asumsi baik pada sisi permintaan atau pada sisi penawaran atau pada kedua-duanya. Rumus keseimbangan pasar. QD sama dengan QS sama dengan QE. PD sama dengan PS sama dengan PE. Keterangan D sama dengan demand atau permintaan, S sama dengan supply atau penawaran, P sama dengan price atau harga, Q sama dengan quantity atau jumlah stok, E sama dengan equilibrium atau keseimbangan. 4. Regulasi harga. Regulasi harga adalah aturan pemerintah terhadap harga-harga barang yang ada di pasar. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Ibnu Taimiyah mengatakan kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara. Dan itulah esensi keadilan dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara sebagai harga yang adil. Dalam Majmu' Fatawanya, Ibnu Taimiyah mendefinisikan equivalent price sebagai harga baku di mana produk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai suatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Yang pertama, kenaikan harga sebenarnya. Yang kedua, kenaikan harga buatan. Yang ketiga, kenaikan harga kebutuhan pokok. Dan yang terakhir, harga monopoli. Intervensi pemerintah. Dalam sejarah Islam, kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem hukum. Sebagian orang yang berpendapat bahwa negara Islam tidak boleh mencampuri masalah ekonomi dengan mengharuskan nilai-nilai moralitas atau menjatuhkan sanksi kepada orang yang melanggarnya. Pendapat Ibnu Taimiyah sama dengan pendapat Ibnu Qayyim. Penentuan harga harus diserahkan pada kekuasaan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Jika terjadi tidak kesempurnaan pasar atau distorsi seperti monopoli, Ibnu Qayyim merekomendasikan intervensi pemerintah untuk memperbaiki harga pasar. Dalam konsep Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar. Bila penyebabnya adalah distorsi terhadap permintaan dan penawaran, maka pengendalian dilakukan dengan menghilangkan distorsi tersebut. Intervensi pasar menjadi sangat penting dalam menjamin ketersediaan barang kebutuhan masyarakat. Dalam keadaan kekurangan barang kebutuhan pokok, pemerintah dapat membuat aturan agar pedagang tidak menjual barang keluar wilayah ataupun dengan membuat kebijakan agar produsen meningkatkan produksinya guna meningkatkan jumlah kebutuhan pokok di pasar. Inilah bentuk peran negara dalam mekanisme pasar sebagai regulator, mengawasi dan mengatur mekanisme pasar agar berjalan seimbang sehingga tercipta harga yang adil atau equilibrium price. Faktor-faktor diperbolehkannya intervensi harga. 1. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat, yaitu melindungi penjual dalam hal profit, margin atau keuntungan, dan pembeli dalam hal purchasing power atau kemampuan membeli. Intervensi harga mencegah ihtikar dan goban fahishi. 3. Intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas karena pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.